Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Hoax tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar anak-anak hebatku yang sedang belajar di rumah? Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya. Dan selamat pagi untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran RGR FM, Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung. Semoga kita semua selalu berada dalam suasana yang menggembirakan. Senang rasanya bisa berjumpa lagi lewat 90,1 RGR FM dalam acara kelas belajar, yang mana acara ini sebagai alternatif pembelajaran untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi siswa-siswi sekolah dasar yang sedang belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Bersama kami, semoga belajar semakin menyenangkan. Acara ini terselenggara atas inisiasi PGRI Kabupaten Tulungagung yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang disiarkan melalui 90,1 RGR FM Radio Guyub Rukun, Radio Pelopor di Tulungagung. Anak-anak hebatku di rumah, kalian pasti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Dan ingat, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga corona tidak terus tersambung dan pandemi ini segera berlalu. Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 April 2021, bersama saya Ibu Tati Rini, kita akan mempelajari materi kelas 6, mata pelajaran matematika, dan kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk semuanya.
Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak hebatku, mari kita mulai mempelajari jaring-jaring bangun ruang. Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring bangun ruang? Iya, sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, maka akan terlihat gabungan beberapa bangun datar. Bentuk bangun datar yang dihasilkan itulah yang disebut dengan jaring-jaring dari bangun ruang. Sekarang kita pelajari yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Coba kalian lihat gambar kubus berikut. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk bujur sangkar. Sehingga jaring-jaring kubus tersusun dari 6 buah bujur sangkar atau persegi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Sekarang kalian perhatikan, ini ada beberapa contoh jaring-jaring kubus. Kalian amati, tiap gambar memiliki 2 warna yang berbeda. Dari 2 warna itu, yang pertama adalah sisi alas dan warna yang kedua adalah sisi atas. Kalian masih bisa mencari atau membuat bentuk jaring-jaring kubus. Karena bentuk jaring-jaring kubus itu jumlahnya ada 11. Kita lanjutkan mempelajari jaring-jaring balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang bangun persegi panjang. Dengan paling tidak, 1 pasang di antaranya mempunyai ukuran yang berbeda. Coba kalian perhatikan gambar balok berikut. Pada gambar tersebut, terlihat ada 3 warna yang berbeda, yaitu warna kuning, biru, dan merah. Sisi yang berwarna kuning merupakan sisi yang tampak dari depan dan berpasangan dengan sisi di belakangnya. Kemudian, sisi yang berwarna biru merupakan sisi yang tampak dari samping kanan dan berpasangan dengan sisi yang tampak pada samping kiri. Kemudian warna merah merupakan sisi yang tampak dari atas dan berpasangan dengan sisi yang di bawah. Sehingga, kalau rusuk dari balok tersebut dipotong, maka akan tampak seperti gambar berikut. Jadi, jaring-jaring balok terdiri dari 6 persegi panjang. Kalian perhatikan, ini ada beberapa bentuk dari jaring-jaring balok. Pada gambar tersebut, sudah ditentukan pasangan dari sisi dengan melihat warna yang ada pada masing-masing sisi tersebut. Selanjutnya anak-anak, kita mempelajari jaring-jaring 5 segi 4. 5 segi 4 atau sering disebut dengan piramid adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas yang mempunyai bentuk segi 4 atau persegi dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi, jaring-jaring 5 segi 4 seperti tampak pada gambar berikut. Setelah mempelajari jaring-jaring 5 segi 4, sekarang kita mempelajari jaring-jaring 5 segi 3. 5 segi 3 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas yang mempunyai bentuk segitiga dan 3 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Coba kalian perhatikan gambar jaring-jaring 5 segitiga berikut.
Kemudian kita lanjutkan mempelajari jaring-jaring prisma tegak segitiga. Prisma segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik memiliki bentuk segitiga dan memiliki sisi tegak berbentuk segi 4. Hingga jaring-jaring prisma segitiga terdiri dari 2 buah segitiga dan 3 buah persegi atau persegi panjang. Coba kalian perhatikan bentuk dari jaring-jaring prisma tegak segitiga berikut. Untuk selanjutnya anak-anak, kita pelajari jaring-jaring tabung. Tabung atau silinder adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik sejajar dan persegi panjang yang memiliki lingkaran itu sendiri. Hingga jaring-jaring tabung terdiri atas 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang terakhir anak-anak, jaring-jaring kerucut. Coba kalian perhatikan gambar kerucut berikut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran sebagai alasnya dan bangun segitiga dengan alas lengkung yang disebut selimutnya. Anak-anak hebatku yang selalu Ibu banggakan, setelah kita mempelajari jaring-jaring bangun ruang, sekarang mari kita membahas soal-soal yang ada kaitannya dengan bangun ruang. Soal yang pertama, hitunglah volume dan luas permukaan balok berikut. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar balok. Mari kita jawab bersama-sama. Yang diketahui dari gambar, panjang balok adalah 6 cm. Kemudian lebarnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Yang ditanyakan, volume dan luas permukaan balok. Mari kita jawab bersama-sama. Kita ketahui bahwa rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjang 6 cm kali lebar sama dengan 3 cm kali tinggi 4 cm sama dengan 72 cm3. Kemudian luas permukaan balok mempunyai rumus 2 kali kurung buka panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi kurung tutup. Kita masukkan angkanya 2 kali kurung buka panjang kali lebar berarti 6 cm kali 3 cm. Kemudian ditambah panjang kali tinggi 6 cm kali 4 cm dan ditambahkan lagi lebar kali tinggi 3 cm kali 4 cm kurung tutup. Didapatkan 2 kali kurung buka 6 kali 3 tadi 18 cm persegi ditambah 6 kali 4 berarti 24 cm persegi dan ditambah 3 kali 4 sama dengan 12 cm persegi. Luas sama dengan 2 kali 54 cm persegi. Jadi didapatkan luas permukaan balok sama dengan 108 cm persegi. Jadi volume balok adalah 72 cm3 dan luas permukaan balok adalah 108 cm persegi. Kita lanjutkan anak-anak, cara menghitung panjang balok jika diketahui luas permukaannya.
Ini ada contoh soal, coba Ibu bacakan. Sebuah balok mempunyai luas permukaan 52 cm persegi. Jika diketahui lebar balok 2 cm dan tinggi balok 3 cm, hitunglah panjang balok tersebut. Sekarang mari kita jawab bersama-sama. Diketahui luasnya adalah 52 cm persegi, kemudian lebar 2 cm dan tinggi 3 cm. Yang ditanyakan adalah panjang balok. Kita selesaikan jawabannya anak-anak. Rumus dari panjang yang belum diketahui sama dengan luas dibagi 2 dikurangi lebar kali tinggi. Setelah itu kita bagi dengan lebar kali tinggi. Sekarang mari kita masukkan angkanya. Panjang sama dengan luasnya adalah 52 cm persegi dibagi 2. Kemudian kita kurangi dengan lebar kali tinggi. Lebarnya 2 cm dan tingginya adalah 3 cm. Jadi 2 cm kali 3 cm. Setelah itu kita bagi dengan lebar ditambah tinggi, yaitu 2 cm ditambah 3 cm. Langkah berikutnya, panjang sama dengan 52 cm persegi dibagi 2 menjadi 26 cm persegi. Kemudian kita kurangi dengan 2 cm kali 3 cm adalah 6 cm persegi. Setelah itu kita bagi dengan 2 cm ditambah 3 cm yaitu 5 cm. Kita lihat langkah selanjutnya. Panjang sama dengan 25 cm persegi dibagi 5 cm. Dan hasilnya adalah 5 cm. Jadi panjang balok adalah 5 cm. Anak-anakku, sekarang kita pelajari cara menghitung panjang balok jika diketahui volumenya. Ada sebuah soal dan Ibu akan membacakan, coba kalian perhatikan. Sebuah balok mempunyai volume 12 cm3. Jika diketahui lebar balok 2 cm dan tinggi balok 2 cm, hitunglah panjang balok tersebut. Mari kita selesaikan bersama-sama. Yang diketahui dari soal, volume adalah 12 cm3, kemudian lebarnya 2 cm dan tingginya adalah 2 cm. Yang ditanyakan panjang balok tersebut. Mari kita cari penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa volume balok itu mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Dan apabila yang ditanyakan adalah panjangnya, maka rumus panjang sama dengan volume dibagi lebar dibagi tinggi. Sekarang kita masukkan angkanya. Panjang sama dengan volumenya adalah 12 cm3, kemudian dibagi dengan lebar, yaitu 2 cm, kemudian dibagi lagi dengan tinggi, yaitu 2 cm. Hasilnya panjang sama dengan 3 cm. Jadi panjang balok adalah 3 cm. Soal selanjutnya, sebanyak 88 liter bensin dituangkan ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm dan drum tersebut baru terisi seperempatnya. Berapakah ketinggian drum tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Volume dari drum berarti adalah volume tabung, mempunyai rumus V kali R kali R kali tinggi, atau V kali R kuadrat kali T.
Kita masukkan angkanya, volumenya adalah 88 liter. Kalau dijadikan kubik sama dengan 88.000 cm kubik, sama dengan V-nya adalah 22/7, kemudian kali R, R-nya 20 cm, kita kalikan R lagi, yaitu 20 cm, kemudian kita kalikan tinggi atau yang ditanyakan. Langkah selanjutnya, 88.000 cm kubik sama dengan 8.800 dibagi 7 cm persegi kali tinggi. Setelah itu kita turunkan rumusnya, tinggi sama dengan 70 cm. Diperoleh tinggi dari bensin yang ada di dalam drum adalah 70 cm. Karena bensin baru mengisi 1/4 dari drum, maka tinggi drum sama dengan 4 kali 70 cm sama dengan 280 cm. Jadi tinggi drum yang dimaksud adalah 280 cm atau 2,8 meter. Soal berikutnya, panjang jari-jari ala sebuah tabung sama dengan 7 cm dan tingginya 20 cm. Untuk V sama dengan 22/7. Pertanyaannya, tentukanlah yang pertama adalah luas selimut tabung. Yang kedua, luas permukaan tabung tanpa tutup. Dan yang ketiga, luas permukaan tabung seluruhnya. Kita bahas bersama-sama anak-anak. Kalian perhatikan pertanyaan yang pertama adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung mempunyai rumus 2 kali V kali R kali T. Coba kita masukkan angkanya. 2 kali V-nya adalah 22/7, kemudian R-nya adalah 7, kemudian kita kalikan T-nya 20 cm persegi. Didapatkan hasil luas selimut tabung sama dengan 880 cm persegi. Kemudian kita cari jawaban dari pertanyaan nomor 2, luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup mempunyai rumus luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan luas alasnya adalah V kali R kuadrat ditambah luas selimut 2 kali V kali R kali T. Kita masukkan angkanya. V sama dengan 22/7, kemudian kita kalikan R yaitu 7, dan kita kalikan R lagi 7 ditambah luas selimut tabung yang tadi sudah kita ketahui hasilnya, yaitu 880. Satuannya adalah cm persegi. Kita dapatkan hasilnya 22/7 kali 7 kali 7 itu adalah 154 ditambah 880. Hasilnya adalah 1034 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan 1034 cm persegi. Selanjutnya anak-anak, kita cari jawaban dari pertanyaan nomor 3. Berapa luas permukaan tabung seluruhnya? Luas permukaan tabung mempunyai rumus 2 kali V kali R, kemudian dikalikan kurung buka R ditambah T, kurung tutup.
kita masukkan angkanya. 2 kali V-nya adalah 22/7 kali R, yaitu 7. Kemudian kita kalikan kurung buka, R ditambah T. R-nya adalah 7 ditambah T, 20 kurung tutup cm persegi. Kita lanjutkan. 2 kali 22/7 kali 7 kali 27 cm persegi. Kemudian hasilnya kita dapatkan 1188 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung seluruhnya adalah 1188 cm persegi. Anak-anak hebatku, kalian perhatikan soal yang terakhir. Hitunglah luas permukaan kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Sebelum kita menghitung luas permukaan kerucut, kita harus mencari nilai S terlebih dahulu. Siapa dari kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan S? Iya, S adalah apotema, merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling alas kerucut. Rumus dari S atau apotema adalah akar dari kurung buka R kuadrat ditambah T kuadrat. Sebelumnya kita harus tahu dulu berapa nilai R. R adalah diameter dibagi dengan 2. Tadi diketahui bahwa diameternya adalah 10 cm. Kemudian dibagi dengan 2 sama dengan 5 cm. Maka S sama dengan akar dari kurung buka 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 ditambah 144. Didapatkan S sama dengan akar dari 169. Jadi S sama dengan 13 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kerucut. Sudah diketahui bahwa rumus luas permukaan kerucut sama dengan V kali R kali kurung buka R ditambah S kurung tutup. Langkah selanjutnya, luas permukaan kerucut sama dengan V kali 5 kali kurung buka 5 ditambah 13. Kita dapatkan 90 kali V cm persegi sama dengan 282,6 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Anak-anak hebatku dimanapun kalian berada, kita telah belajar bersama mata pelajaran matematika kelas 6, materi jaring-jaring bangun ruang, dan kita juga telah membahas latihan soal-soal. Mungkin banyak dari kalian yang menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit dan rumit. Oleh karena itu, kalian harus sering berlatih dan mencoba. Pasti suatu ketika pelajaran yang dianggap sulit dan rumit akan menjadi pelajaran favorit. Tiba saatnya Ibu harus mengakhiri acara ini. Tak lupa Ibu selalu berpesan, tetap semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai di sini dulu, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Ada kata bijak, kemarau rindu hujan, akal rindu ilmu, dan banyak insan rindu Ramadan.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.